Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Ayuhal ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Makhtum oleh Fadilatul Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Yaitu ikhwatul iman, kita akan melanjutkan dalam masalah perang Khaybar, ya, perang Khaybar. Ayuhal muslimun. Sekarang yaitu pembagian harta rampasan. Pembagian harta rampasan. Rasulullah alaihi salatu wassalam menginginkan agar orang-orang Yahud hengkang dari Khaybar. Tetapi mereka berkata, "Ya Muhammad, berilah kami kesempatan untuk tetap berada di tanah ini, yakni Khaybar, agar kami bisa mengolah dan menanganinya. Kami lebih berpengalaman daripada kalian," tutur Yahud. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya tidak mempunyai tenaga untuk mengolah tanah-tanah itu, ikhwatul iman. Mereka sendiri tak punya banyak kesempatan untuk menanganinya. Karena itu beliau menyerahkan tanah Khaybar kepada orang-orang Yahud dan mereka memperoleh bagian dari hasil tanaman dan panen buahnya, tergantung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa banyak beliau akan menetapkan bagian bagi mereka, yang membuat ancar-ancar tentang pembagian hasil pengolahan tanah ini adalah Abdullah bin Rawahah. Ayuhal muslimun. Tanah Khaybar, ikhwatul iman, dibagi menjadi 30 kelompok. Setiap kelompok dibagi lagi menjadi 100 bagian. Hingga jumlah totalnya ada 3.600 bagian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Muslim mendapat separuhnya, yaitu 1.800 bagian. Beliau mendapat satu bagian seperti yang didapat Muslim lainnya. Sementara separuh lainnya sebanyak 1.800 bagian dikhususkan untuk para wakil beliau dan untuk urusan umum kaum muslimin. Orang-orang Muslim, ikhwatul iman, yang ikut dalam peristiwa Hudaybiyah yang jumlahnya 1.400 orang juga mendapat bagian dari separuh yang terakhir ini. Baik yang saat perang Khaybar itu mereka ikut bergabung ataupun tidak ikut bergabung. Karena bagaimanapun juga harta rampasan dari perang Khaybar ini juga tidak lepas dari peran orang-orang yang ikut dalam peristiwa Hudaybiyah. Ikhwatul iman, setiap kuda yang ikut mendapat 2 bagian, penunggangnya mendapat 3 bagian. Sedangkan pejalan kaki mendapat 1 bagian. Banyaknya harta rampasan dari Khaybar ini telah diriwayatkan Imam Bukhari dari Umar. Dia berkata, "Sebelumnya kami tidak pernah merasa kenyang hingga kami bisa menaklukkan Khaybar." Begitu pula yang diriwayatkan Aisyah, dia berkata, "Saat Khaybar ditaklukkan, kami berkata sekarang kami bisa kenyang karena makan kurma." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah, orang-orang Muhajirin menyerahkan apa yang dulu pernah diberikan orang-orang Ansar kepada mereka, berupa pohon dan buah kurma, karena mereka kini sudah mempunyai banyak pohon kurma di Khaybar. Dalam Zadul Ma'ad wa Sahih Muslim. Ini sekilas tentang harta rampasan Khaybar, ikhwatul iman.
kedatangan Ja'far bin Abu Thalib dan orang-orang Asy'ariyin. Ya. Pada saat peperangan Khaybar ini, anak paman beliau yakni Ja'far bin Abu Thalib tiba bersama orang-orang Asy'ariyin yaitu Abu Musa dan rekan-rekannya. Lah, Abu Musa menuturkan, kami mendengar keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Khaybar saat kami masih berada di Yaman. Lalu kami pergi untuk berhijrah dengan naik perahu yang akhirnya perahu kami terdampar hingga ke Habasyah. Kami bertemu Ja'far dan rekan-rekannya saat mereka berada di hadapan Raja Najasyi. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhwatul iman, mengutus kami dan memerintahkan agar kami menetap di sini. Maka menetaplah di sini bersama kami. Maka kami menetap di sana lalu meninggalkan Habasyah hingga akhirnya kami tiba pada saat penaklukan Khaybar. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan kepada kami, padahal beliau tidak memberikan harta rampasan kecuali kepada orang-orang yang ikut bergabung bersama beliau. Namun beliau memberikan kepada orang-orang yang naik perahu kami bersama Ja'far dan rekan-rekannya. Beliau juga memberikan bagian kepada mereka. Saat Ja'far sudah tiba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dan memeluknya. Beliau bersabda, demi Allah, aku tidak tahu karena apa aku gembira. Entah karena penaklukan Khaybar, entah karena kedatangan Ja'far. Tutur Nabi alaihi salatu wassalam. Ayuhal muslimun. Pernikahan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni Safiyah, seperti yang sudah disebutkan tersebut, Safiyah dikumpulkan bersama para tawanan setelah suaminya. Kinanah bin Abul Hukaik dibunuh karena berkhianat. Setelah semua tawanan dikumpulkan, muncul Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi seraya berkata, ya Nabi Allah, berikan kepadaku seorang tawanan wanita. Beliau bersabda, pergilah dan ambillah. Setelah dia memilih Safiyah binti Huyai, ada seorang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Nabiullah, apakah engkau menyerahkan Safiyah binti Huyai, putri pemimpin Quraidah dan Bani Nadir kepada Dihyah? Safiyah hanya pantas milik engkau, tutur rajul tersebut. Kalau begitu panggil dia bersama Safiyah, sabda beliau. Setelah Safiyah binti Huyai dihadirkan, beliau memandang dirinya lalu bersabda kepada Dihyah, ambillah tawanan wanita selainnya. Beliau menawarkan kepada Safiyah agar masuk Islam dan dia pun menemuinya atau memenuhinya untuk masuk Islam. Setelah memerdekakannya, beliau menikahinya. Adapun mas kawinnya adalah pembebasan dirinya. Nah, setiba di As-Sohbah dalam perjalanan ke Madinah, Ummu Sulaim merias Safiyah dan malam itu menjadi miliknya bersama beliau dan merupakan malam pengantinnya. Untuk acara walimah dihidangkan kurma, makanan dari tepung dan keju. Beliau berada di sana selama 3 hari. Pada saat-saat itu beliau melihat ada bilur-bilur warna biru membekas di wajah Safiyah. Beliau bertanya, apa ini? Safiyah menjawab, ya Rasulullah, sebelum engkau mendatangi kami, aku bermimpi melihat bulan seakan-akan terlepas dari tempatnya dan jatuh di bilikku. Tidak, demi Allah, aku tidak menyebut-nyebut diri engkau sedikit pun. Aku menceritakan mimpiku ini kepada suamiku, lalu dia menempeleng wajahku. Rupanya engkau dianugerahi kerajaan yang ada di Madinah, sabda beliau alaihi salatu wassalam. Dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, ikhwatul iman. Kemudian ikhwatul iman, masalah daging domba yang disusupi racun. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tenang karena sudah bisa menaklukkan Khaybar, tiba-tiba muncul Zainab binti Al-Haris, istri Salam bin Mishkam, di hadapan beliau sambil menyodorkan daging domba yang sudah dipanggang. Sebelumnya Zainab binti Al-Haris pernah menanyakan bagian mana dari daging domba yang paling disukai Rasulullah SAW. Ada yang mengabarkan kepadanya bahwa beliau menyukai bagian paha. Maka dia menyusupkan racun lebih banyak ke bagian ini. Lalu mengirimkannya. Setelah menerimanya, beliau menggigit untuk 1 kunyahan. Namun kemudian memuntahkannya lagi.
dan tidak menelannya. Beliau bersabda, tulang ini mengabarkan kepadaku bahwa di dalam daging disusupi racun. Kemudian beliau memerintahkan untuk memanggil Zainab binti Al-Haris. Setelah ditanya, dia mengakui perbuatannya itu. Ada yang mendorongnya berbuat seperti itu, tanya beliau. Ya. Itu apa yang mendorongnya berbuat seperti itu, menyusupkan daging racun. Dia menjawab, aku pernah berkata sendiri, kalau memang Muhammad seorang raja, maka aku ingin menghabisinya. Jika dia seorang nabi, tentu akan ada pemberitahuan kepadanya. Setelah itu beliau meninggalkan wanita itu, sementara saat itu ada Bishr bin Al-Barra bin Ma'rur yang juga mengambil daging tersebut, mengunyah dan menelannya hingga dia meninggal karenanya. Ada beberapa riwayat yang berbeda apakah wanita itu dilepas begitu saja ataukah dibunuh. Namun kemudian banyak yang sepakat bahwa memang wanita itu dilepas pada awal mulanya. Tetapi setelah Bishr meninggal gara-gara memakan daging itu, maka wanita tersebut dibunuh sebagai qisas. Itulah tadi ikhwatul iman sekilas tentang daging domba di Khaybar. Korban di kedua belah pihak ikhwatul iman. Jumlah orang muslim yang mati syahid dalam perang Khaybar ada 16 orang. Dengan rincian 4 orang dari keturunan Quraisy, 1 orang Asja, 1 orang dari Aslam, 1 orang dari penduduk Khaybar. Dan sisanya dari Ansor. Namun ada yang berpendapat jumlah korban dari orang-orang muslim ada 18 orang. Al-Mansur Furi menyebutkan 19 orang. Dia berkata, namun setelah ku teliti lebih lanjut, aku bisa mendapatkan 23 nama. 1 nama di antaranya disebutkan Imam Tobari, 1 orang disebutkan Al-Waqidi, 1 orang karena makan daging domba yang disusupi racun, dan 1 orang lagi diperselisihkan apakah dia meninggal di perang Badar ataukah perang Khaybar. Tapi yang benar yang terakhir, dia meninggal di perang Badar. Sedangkan di pihak Yahud ada 73 orang. Ayuhal muslimun, sekarang Fadak ikhwatul iman, Yahud Fadak. Setelah tiba di Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengutus Muhayyisah bin Mas'ud untuk menemui orang-orang Yahudi Fadak dan menyeru mereka agar masuk Islam. Namun mereka menunda jawaban. Setelah Khaybar dapat ditaklukkan, Allah menyusupkan ketakutan ke dalam hati penduduk Fadak. Lalu mereka mengirim utusan kepada beliau untuk mengadakan perjanjian. Intinya mereka sanggup menyerahkan separuh hasil Fadak seperti kesediaan penduduk Khaybar. Beliau menerima tawaran mereka ini. Hasil pembagian dari Fadak ini murni bagi Rasulullah SAW. Karena orang-orang muslim sama sekali tidak mengerahkan pasukan kuda atau berjalan kaki ke sana. Dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Nah, sekarang Wadil Qura. Setelah urusan Khaybar selesai, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalihkan sasaran ke Wadil Qura. Di sana ada segolongan orang-orang Yahudi yang hidup bersama segolongan orang-orang Arab. Saat orang-orang Muslim tiba di sana, orang-orang Yahudi menyambut mereka dengan lemparan anak panah hingga mengenai seorang pembantu Rasulullah SAW hingga meninggal dunia. Orang-orang berkata, selamat atas surga yang diperolehnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sama sekali tidak, demi yang diriku ada di tangannya. Mantel yang dia curi dari harta rampasan Khaybar, padahal dia tidak mendapat bagian dari harta rampasan itu, benar-benar menjadi api yang membakarnya. Saat orang-orang mendengarkan sabda beliau ini, tiba-tiba muncul seseorang ke hadapan beliau sambil membawa 1 atau 2 tali terompah. Beliau bersabda, ini adalah terompah dari api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikhwatul iman menyiapkan para sahabat untuk berperang dan membariskan mereka. 1 bendera diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah, 1 bendera lagi diserahkan kepada Al-Hubab bin Al-Mundir, dan 1 bendera lagi diserahkan kepada
Abbad bin Bishr. Beliau menyeru agar mereka mau masuk Islam, namun mereka menolaknya. Muncul salah seorang dari mereka yang mengajak adu tanding. Az-Zubair bin Al-Awwam melayaninya tantangan tersebut dan dapat membunuhnya. Muncul orang kedua dari mereka dan akhirnya dapat dibunuh lagi oleh Az-Zubair. Orang ketiga dilayani oleh Ali bin Abu Thalib dan dapat dibunuhnya. Hingga ada 11 orang di antara mereka yang semuanya dapat dibunuh. Setiap kali ada satu orang di antara mereka yang dapat dibunuh, maka sisanya diseru untuk masuk Islam. Saat itu tiba waktu sholat. Maka beliau melaksanakan sholat bersama para sahabat. Setelah selesai sholat, beliau kembali menyeru mereka lagi agar mau masuk Islam, mengajak kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi mereka tetap menolak. Pertempuran berjalan terus hingga sore hari. Esok paginya, selagi matahari belum naik sepenggalah, mereka sudah menyerah. Beliau dapat menaklukkan mereka dengan cara damai. Cukup banyak harta rampasan yang diperoleh dari mereka ini, ikhwatul iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Wadil Qura selama 4 hari dan membagi harta rampasan di antara para sahabat, sedangkan tanahnya diserahkan kepada penduduk Wadil Qura untuk diolah, seperti yang diberlakukan terhadap penduduk Khaybar. Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim. Ikhwatul iman. Sekarang Taima. Tatkala orang-orang Yahudi Taima mendengar kabar tentang penduduk Khaybar yang menyerah, kemudian disusul penduduk Fadak dan Wadil Qura, mereka, yakni Yahud Taima, tidak berani menunjukkan perlawanan terhadap orang-orang Muslim. Mereka mengirimkan utusan untuk menawarkan perjanjian damai. Rasulullah SAW menerima tawaran ini. Isi perjanjian dituangkan dalam sebuah tulisan yang isinya, inilah perjanjian Muhammad Rasulullah dengan Bani Adi bahwa mereka mendapat jaminan sebagai ahli zimmah. Mereka harus menyerahkan jizyah, tidak ada permusuhan dan kepindahan ke tempat lain. Yang bertugas menulis surat perjanjian ini adalah Khalid bin Sa'ad. Ayuhal muslimun, setelah semuanya beres, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk kembali ke Madinah. Perjalanan dilakukan pada malam hari. Pada akhir malam dalam perjalanan ini, pasukan dihentikan untuk tidur. Beliau bersabda kepada Bilal, jagalah kami malam ini, kata Rasulullah SAW. Namun rupanya Bilal tidak mampu menahan kantuknya. Dia terkantuk-kantuk sambil bersandar di samping ontanya. Pagi itu tak seorang pun yang terbangun hingga mereka disengat matahari. Yang pertama kali bangun adalah Rasulullah SAW. Setelah bangun, beliau pergi ke lembah lalu melaksanakan sholat subuh bersama orang-orang. Ada yang berpendapat kisah tentang hal ini tidak terjadi pada perjalanan kali ini di dalam sirah Nabawiyah. Nah, dengan melihat uraian tentang berbagai peristiwa dalam perang Khaybar ini, maka dapat disimpulkan bahwa kepulangan Rasulullah SAW ke Madinah dilakukan pada akhir bulan Safar atau pada bulan Rabiul Awal tahun 7 Hijriah. Ikhwatul iman, satuan perang Abban bin Sa'ad. Nabi SAW lebih tahu dari siapapun bahwa mengosongkan Madinah setelah berakhirnya bulan-bulan suci tidak membuat hati menjadi tenang. Sebab orang-orang Badui di sekitar Madinah selalu mengintai kelengahan orang-orang Muslim, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk merampas dan merampok. Oleh karena itu beliau mengirim satuan pasukan ke Najd untuk menakut-nakuti orang-orang Arab Badui. Satuan pasukan ini dikomandai oleh Abban bin Sa'id. Selagi beliau masih ada di Khaybar, Abban sudah menemui beliau di sana dan sudah melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Menurut pendapat yang lebih kuat, pengiriman pasukan ini terjadi pada bulan Safar 7 Hijriah. Satuan pasukan ini disebutkan dalam Al-Bukhari. Ibnu Hajar mengatakan, aku tidak tahu keadaan pengiriman satuan pasukan ini. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Demikianlah tadi ikhwatul iman, sekilas kelanjutan tentang perang Khaybar. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.